Jadi misalnya sampai kemudian ada siapa yang terbaik, kemudian di kelas itu ada siswa yang berprestasi dan siswa tidak berprestasi. Saya tidak mengatakan bodoh dan tidak pandai misalnya, meskipun faktanya di praktek di beberapa negara ada misalnya. Sementara di Finlandia tidak menerapkan itu. Ada satu nilai etika yang orang Finland atau secara umum orang Nordik, daerah-daerah utara itu mereka punya nilai yang mereka sebut dengan janteloven. Jadi janteloven itu satu prinsip yang mengatakan bahwa kita itu sama, manusia itu sama, sehingga tidak layak untuk merasa lebih baik dari yang lain. Ini salah satu landasan filosofis sehingga mereka tidak menerapkan model-model kompetisi siapa yang lebih baik, siapa yang misalnya di urutan berikutnya. Selain itu, implikasi dari landasan kolaborasi dibanding kompetisi ini, setiap orang fokus pada passion masing-masing. Jadi mereka tidak tertarik dengan menjadi orang seperti siapa misalnya. Makanya di negara Finland itu nggak terlalu populer yang namanya role model, artis populer, atlet olahraga populer nggak selalu menjadi saya misalnya berpengaruh ke anak-anak, ke siswa-siswa, saya pengen menjadi siapa. Tidak ada. Mereka lebih percaya dengan saya pengen menjadi diri saya sendiri. Berikutnya selain landasan filosofi yang pertama dari kompetisi ke kolaborasi adalah kalau di madrasah ini sejak awal tahun 2018 kita melakukan riset, tapi tidak juga riset yang matang, tapi riset sederhana yang kita sebut dengan revolusi pembelajaran, yang kemudian 2 tahun kemudian di akhir 2019 saat kabinet baru dilantik oleh Bapak Presiden Jokowi, di Kemendikbud ada Menteri Nadiem Makarim, pemikiran-pemikiran yang sudah dirintis 2 tahun sebelumnya di dunia madrasah itu alhamdulillah kemudian dengan bahasa lain oleh Pak Nadiem Makarim diangkat sebagai kemerdekaan belajar, itu betul menjadi booming. Nah, pada saat menjalankan paradigma yang segaris dengan kemerdekaan pembelajaran itu, kemerdekaan belajar itu, subhanallah, di garis guru yang kita akan kasih kemerdekaan pun ternyata juga diterimanya tidak gampang. Diberikan kemerdekaan yang ditanya malah apa petunjuknya, apa petunjuknya dan lain sebagainya. Begitu juga pada saat misalnya penerapan kurikulum yang sudah meniadakan ranking-ranking di tataran orang tua juga dipertanyakan mana rankingnya. Akhirnya guru walaupun juga ranking itu dihapus, guru masih orang tua masih memaksa guru itu membuat ranking secara informal, jadi sampai dibuatkan lembaran tersendiri. Artinya memang culture paradigma kita memang perlu ada pengubahan, dan itu saya pikir seperti di Finland tadi munculnya tidak begitu saja, cukup lama itu culture itu muncul, saya yakin. Untuk riset saja paling tidak 5 tahun itu baru diimplementasikan, apalagi culture pasti sudah puluhan tahun mengikat. Nah, kemudian kalau terkait dengan penilaiannya bagaimana? Apakah penilaian ini dilakukan dengan CBT segala macam? Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada paradigma penilaian di lapangan ini yang harus dibenahi. Teman-teman itu kalau sudah masuk kepada istilah penilaian itu langsung pandangannya seakan-akan ujian, tes, pilihan ganda, kemudian dengan CBT seperti ujian nasional begitu. Nah, padahal yang namanya ujian, nah mungkin nanti Pak Tolha bisa nambah, kan, bahwa ujian itu lengkap. Ujian itu ada 2, bisa tes, bisa pakai non-tes. Kemudian tesnya saja bisa seperti ujian nasional yang pilihan ganda, bisa juga dengan esai. Kemudian ada juga yang non-tes dengan penugasan, dengan proyek, portofolio, dan macam-macam. Apakah masing-masing jenis ujian ini sama? Sama tingkatannya. Artinya tes itu tidak lebih tinggi dari non-tes. Begitu juga pilihan ganda tidak lebih tinggi dari esai atau sebaliknya. Tetapi semua bentuk ujian tadi itu yang lebih utama adalah sebenarnya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Aspek apa yang mau diukur? Kalau aspeknya
yang akan diukur itu cocoknya dengan pelaksanaan ujian yang berbeda, itu silakanlah. Inilah yang kadang-kadang di dalam pemahaman teman-teman guru, kepala madrasah maupun termasuk birokrat teman-teman saya sendiri itu masih kurang luas, sehingga kalau berbicara masalah penilaian selalu orientasinya adalah penilaian seperti ujian nasional di sana. Nah, alhamdulillah kita dengan darurat corona ini mendapat anugerah, Mas Aris. Akhirnya tidak semuanya madrasah bisa menyiapkan ujian yang seperti ujian nasional itu. Nah, oleh karena itu di dalam surat edaran kita kan sudah disampaikan. Untuk yang bisa melakukan tes silakan pakai tes. Yang tidak bisa melakukan tes kenapa? Misalnya tidak bisa melakukan tes pakai CBT pilihan ganda itu. Mengapa tidak dikasih saja 1-2 pertanyaan? Walaupun anak-anak itu harus buka buku, walaupun anak-anak harus bertanya apa, tapi telaahnya yang kita pikirkan. Tadi yang disampaikan Pak Tolha, imajinasinya bagaimana? Kita ini jarang mengajari anak-anak untuk berimajinasi. Anak-anak hanya kita ajarkan menghafal, anak-anak diajarkan seperti burung beo, ada pertanyaan kita jawab, kan gitu. Tapi anak-anak tidak pernah dipancing rasionya dengan berimajinasi. Karena itu sekarang di Kementerian Agama, artinya kita sekarang harus membudayakan bahwa jawaban itu bukan yang diukur, itu bukan jawaban yang diucapkan, tapi alur pemikiran di balik apa yang disampaikan anak itulah yang sebenarnya harus kita pikir. Nah, oleh karena itu mengapa kita akan mengembangkan sistem asesmen siswa, itu juga akan mengajari guru-guru bagaimana untuk menemukan kelemahan pembelajaran dengan mengukur daya nalar anak dan sebagainya. Itu sebenarnya yang kaitannya dengan PISA. Bahwa sekarang itu yang menentukan apapun, bahkan di surat edaran Pak Direktur yang terakhir, mekanisme pembelajaran dan penilaian, kita sampai menjatuhkan kelulusan, kenaikan kelas, sudahlah. Nggak usah lagi nunggu bagaimana rumusnya dari pusat. Kalau dulu kan PQR ditambah apa, rumus saja yang menentukan pusat. Kita sekarang percaya sekali bahwa guru ini kapan bisa berkualitas kalau kita tidak pernah percaya. Karena itu, walaupun sekarang bagaimanapun kualitasnya guru, minimal kita sudah mulai berasumsi percaya kepada guru dulu. Nanti kalau ada kasus-kasus kelemahan kita perbaiki. Kapan lagi guru kita merdekakan kalau nggak mulai sekarang kita percaya, kan gitu. Nah, oleh karena itu untuk menentukan rumus penilaian anak-anak, kenaikan anak-anak, silakan guru-guru yang menentukan rumusnya berdasarkan komponen-komponen yang ada di situasi dan kondisinya masing-masing gitu. Karena kalau kita yang menentukan rumus belum tentu variabel-variabelnya itu sama dengan satu madrasah dengan variabel madrasah yang lain. Nah, ini masalah penilaian yang tampaknya perlu dipahami banyak orang. Mudah untuk menyadarkan mereka bahwa pembelajaran yang baik itu tidak indikatornya dari tugas yang banyak, kemudian pembelajaran yang berhasil itu dari selesainya semua materi. Ini kan di Indonesia targetnya kan masih lebih cenderung kejar materi daripada kejar kompetensi, kan gitu ya. Nah, beda dengan Pak Tolha tadi. Nah, ini problem-problem kita yang kita sebenarnya sudah menyadari semua, dan saya lihat guru-guru sebenarnya sudah kalau diajak ke sini berbicara ke masalah begini sebenarnya sudah tepuk tangan juga gitu. Tapi pada saat diminta sudah mau coba mulai, ayo kita mulai memanusiakan siswa, memanusiakan teman, kemudian kita sharing, kita bukan kompetisi tapi kita sudah kolaborasi dan sebagainya. Ini mudah diucapkan tapi untuk implementasinya butuh waktu. Tapi saya yakin dengan kekuatan-kekuatan orang muda yang sekarang banyak dan asosiasi-asosiasi yang sekarang sudah tumbuh berkembang banyak juga, moga-moga kita nanti bisa bersama-sama menghasilkan yang ideal. Saya yakin ini bisa kita kejar asal kita istiqomah. Istiqomah itu yang mendatangkan karomah, kan gitu ya. Mereka masih cenderung ingin membuat asosiasi kepala madrasah itu untuk berkumpul menyusun soal bareng-bareng, yang akhirnya nanti akan didominasi oleh 1-2 sekolah yang madrasah yang merasa punya guru-guru bagus, atau kemudian dibagi-bagi, misalnya pelajaran ini guru ini yang menyusun, guru ini, akhirnya kemampuan guru-guru nggak terlatih. Kemudian sampai di tingkat birokrat saja juga masih ada kecenderungan untuk mengkoordinir ini. Ini yang tampaknya perlu
perlu nanti ada perubahan-perubahan, pada saatnya kita mempercayakan kepada guru untuk membuat keputusan, untuk membuat penilaian, dan lain sebagainya, termasuk dalam menentukan materi-materi pembelajaran. Karena itu sekarang Kementerian Agama dengan Kemendikbud sudah sepakat. Kurikulum kita ini sekarang sedang kita teliti untuk menuju kepada penyederhanaan kurikulum. Kurikulum kita sudah, memang kita sadari sangat padat sekali. Nggak mungkin lah ini kita teruskan dengan bisa memberikan tambahan-tambahan kemampuan kepada murid, baik di dalam kemampuan inovasi, kreasi, imajinasi, apalagi dengan beban materi yang begitu padat seperti sekarang tidak mungkin. Karena itu kita sekarang sudah sepakat untuk melakukan langkah, akan melakukan penyederhanaan, tetapi mungkin seperti yang dikatakan Pak Tolha di Fitline, kita juga melakukan riset lah, walaupun mungkin nggak selama 5 tahun, tapi dengan riset-riset yang sudah ada sebelumnya kita kumpulkan, kemudian kita perbandingan juga hasil riset yang di beberapa tempat, kemudian kita secepatnya akan mengambil kesimpulan dari riset-riset itu. Nah, tampaknya itu yang mungkin saya perlu sampaikan di forum ini, dan tampaknya lembaga profesi perlu ambil peran untuk meningkatkan kemampuan anggotanya, tidak hanya sekedar memperjuangkan nasibnya saja, tapi juga ikut andil dalam memperkuat kualitas guru, baik itu MGMP, asosiasi seperti PGMI, Pergunu, PGRI, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya bersama-sama untuk mulai proporsional kita memberikan tanggung jawab untuk penyelesaian pekerjaan-pekerjaan kita. Yang kantor jangan sampai ngurusi hal-hal yang teknis di pembelajaran. Buatlah regulasi-regulasi. Sementara yang di lapangan juga jangan selalu setiap langkah selalu minta mana petunjuknya. Sekali-sekali harus berani mengeksplor kemampuan untuk merumuskan satu keputusan teknis yang memang perlu diambil di lapangan. Nah, ini mudah diucapkan, tapi implementasinya saya pikir perlu waktu untuk kita kawal bersama-sama. Mungkin demikian Pak Lewa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasubdit. Ini hanya beberapa yang bisa tersambung audio dan videonya dengan Pak Kasubdit. Saya sekarang baru lihat Pak Kasubdit nih, dari tadi tidak kelihatan. Alhamdulillah. Pak Toha masih tersambung, Pak Toha? Saya sekarang saya malah di dua tempat. Karena salah satu laptopnya mau habis baterainya. Yang satu masih lumayan cukup. Karena memang sudah 2 jam kita nggak terasa ini. Saya cuma bisa suara nyambung, suaranya, tapi nggak bisa lihat ke saya apapun ini. Pak Sugeng nyambung ya? Ya, Pak Kasubdin mohon informasi tentang PMA yang pendidikan. Ini suaranya juga nggak ikut-ikut, sudah nggak dapat satupun. Pertanyaan apa tadi itu, Sudah putus ya?